Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat malam pada Pak Gatot dan teman-teman ya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang animasi, langsung ke animasi saja. Jadi kita akan belajar tentang animasi-animasi ringan. Bagaimana cara untuk menggerakkan satu objek supaya dia itu bisa bergerak dan mengikuti apa yang kita inginkan. Tapi sebelum itu mungkin ada yang mau menunjukkan atau memperlihatkan untuk tugas yang kemarin tentang objek-objek atau aset-aset sederhana, tentang karakter sederhana, mungkin ada yang mau menunjukkannya atau mempresentasikannya. Bisa dipersilahkan. Bagaimana, apakah ada yang mau mempresentasikan karya aset yang sudah dibuat kemarin? Darren mungkin ditanya aja satu-satu gitu. Oke, mungkin saya Sampling aja. langsung, ya, baik Pak. Mungkin langsung saya tunjuk aja ya. Mungkin Mas Muhammad Dafa Valentin. Bagaimana, Mas Dafa Valentino? Apakah sudah dibuat untuk asetnya? Belum, karena kemarin ada kesulitan. Kesulitan apa itu, Mas? Mungkin bisa saya bantu. Bagaimana, Mas? Apakah kesulitan apa? Mungkin bisa saya bantu. Bagaimana, Mas Dafa? Untuk yang lain apabila Mungkin di shortcut-shortcutnya gitu, karena belum hafal ya. Jadi kayak bingung lah istilahnya. oh ya. Kalau yang lain ada kesulitan lain ya, bisa langsung hubungi saya atau langsung tanyakan di grup saja, pasti saya akan jawab. Mungkin yang kedua saya tanya ke Mas Diki. Mungkin Mas Diki, bagaimana progres asetnya? Ya, baik, terima kasih Mas. Kemarin saya juga membuat Indomaret itu ya Mas ya, supermarket itu. Yang kedua ini saya juga membuat aset, ini salah satu asetnya cukup sederhana, tapi saya coba kombinasikan dengan animasi Mas. Ntar saya tunjukkan yang Indomaret dulu ya Mas. Ya, silakan Mas Diki. Ini untuk Indomaretnya kemarin Mas, ini saya ya coba buat sesuai yang diinstruksikan Mas Gabriel, ya seperti ini.
Ini sebagai aset yang hari pertama kemarin, seperti itu Mas. Yang ini. Ini langkah-langkahnya, step by step-nya juga saya ikuti seperti itu. Mulai dari pembuatan shortcut-nya extrude, ya, render properties, color properties, dan lain sebagainya juga saya ikuti. Seperti itu Mas. Ini yang pertama yang kemarin Mas. Ya. Terus yang kedua saya membuat suatu objek animasi yang cukup sederhana Mas. Sebentar saya stop share. Bendera Mas, tapi saya kombinasikan dengan animasi aset saya. Ini jika saya play ya, ini bendera akan bergerak sesuai seperti aslinya Mas, seperti ini. Sebentar. Seperti ini Mas. Ya mungkin ini animasinya cukup sederhana. Saya mencoba membuat animasi ya, terus punya gambaran bendera ya, gimana agar bendera ini tidak flat, tidak hanya kaku ya, istilahnya bendera itu kaku. Saya buat agar bendera itu seperti kain di Blender, agar ada angin bertiup itu seolah-olah itu bergerak seperti halnya yang ada di asli. Seperti itu Mas. Mungkin progres yang saat ini itu saja Mas. Nanti mungkin kalau ada tambahan bisa saya presentasikan lagi di lain waktu. Begitu Mas. Oke, terima kasih Mas Diki. Sudah cukup bagus ya untuk progresnya. Mungkin bisa di-share screen. Nah, oke, terima kasih untuk Mas Diki. Mungkin nanti bisa dikembangkan lagi. Nah, mungkin untuk yang selanjutnya ya. Selanjutnya mungkin Mbak Fania mungkin ya bisa ditunjukkan untuk progresnya. Bagaimana Mbak? Apakah bisa di-share screen atau dijelaskan? Mungkin sedang tidak ada ya. Mungkin saya lanjut lagi. Mungkin Mas Rama dari SMKN 1 Banjar bisa dijelaskan untuk asetnya apakah sudah ada progres ataukah masih belum? Bisa dijelaskan atau di-share screen saja langsung. Baik, sebelumnya saya kan lagi di luar kota, jadi saya tidak membuat modeling, tapi ada hasil karya-karya yang sebelumnya Kak, seperti membuat kemasan produk dan karakter animasi. Oke, berarti untuk Mas Rama sendiri sudah lumayan menguasai ya untuk Blender sendiri? Gimana ya, lumayan sih, tapi gak terlalu ini banget, belum Ya. paham semuanya tool-toolnya. Iya Mas, oke. Bisa nanti dilanjutkan atau next kesempatan bisa dijelaskan ya. Mungkin Ya, ini hasilnya di subscribe atau tidak Kak? kalau ada bisa dijelaskan, kalau tidak apa-apa. Ada Kak, tapi udah berbentuk finalisasi video. Ya, enggak apa-apa. Bisa dijelaskan saja. Ini mungkin yang saya modeling dan texturing. Oke, berarti untuk Mas siapa tadi Mas Rama ya.
Untuk Mas Rama sendiri berarti sudah sampai ke setting ya. Setting untuk teksturnya Ya. sudah sampai setting. Ini sudah sampai rigging atau belum, Mas? Ada ya yang udah rigging pas ini apa sih? Pembukaan komponen prefill jurusan. Hmm, berarti sudah lumayan untuk explore Blender-nya sudah lumayan jauh ya, Mas ya? Alhamdulillah lumayan sih. Oke, bagus Mas. Teruskan saja. Mungkin satu lagi ya terakhir. Mungkin dari Maira Putri Wilaksono mungkin bisa ya dijelaskan untuk progresnya. Bagaimana Mbak Maira? Mungkin bisa dijelaskan? Mbak Maira. Oke, mungkin Mohon maaf Mas, saya udah mengerjakan, tapi saya ini masih lagi di OTW pulang. Jadi ini Zoom sambil perjalanan. oke, tidak apa-apa. Mungkin untuk selanjutnya saya langsung ke penjelasan saja ya tentang animasi sederhana yang ada di Blender. Jadi untuk animasi sederhana ini kita hanya bermain-main di bagian keyframe. Jadi hanya penggerakan objek, lalu transform objek dan lain-lainnya. Kita masih belum masuk ke bagian rigging. Mungkin untuk rigging ada di pertemuan selanjutnya. Untuk kali ini kita akan berbicara tentang pergerakan objek sederhana saja. Izin share screen ya. Apakah layar saya sudah terlihat? Sudah. Oke. Oke, jadi untuk keyframe sendiri, untuk posisi dari keyframe sendiri itu ada di bagian bawah. Nah, yang ini. Jadi kalau mau dilihat lebih luas, itu arahkan mouse ke bagian bawah sampai ada panah, lalu arahkan ke atas. Nah, seperti ini. Nah, untuk keyframe sendiri, ini kontrolnya hanya scroll mouse ya, scroll mouse ke atas dan ke bawah untuk zoom out dan zoom in dari keyframe itu sendiri. Nah, di sini ada ini garis biru. Nah, ini adalah untuk mengetahui di mana posisi kita sekarang, apakah di frame 60, 80, ataupun 100. Nah, misal saya mulai dari 0 aja. Lalu di sebelah sini ada menu-menu biasa ya, ada playback ini untuk pengaturan. Lalu ada keying untuk keyframe, jenis-jenis keyframe. View, nah dari area ini ada untuk pemilihan area, change untuk melihat bagian mana saja, dan lainnya. Nah, di sini ada auto keying. Nah, auto keying ini apa? Nah, auto keying ini sendiri adalah pergerakan otomatis. Jadi otomatis membuat satu keyframe baru. Jadi saat kita gerakkan objek ke satu titik, saat ini bernyala, saat kita gerakkan, di sini akan muncul satu keyframe baru. Lalu di sini ada tombol play dan playback ya. Kalau biasa bermain di Premiere Pro atau aplikasi editing video lain pasti tidak asing dengan tombol-tombol ini. Selanjutnya di sebelah kanan, di sini ada yang angka 0 ini menunjukkan posisi dari si garis biru ini. Nah, saat kita tambahkan, nah otomatis untuk pembelah ini otomatis berjalan sendiri. Nah, seperti itu.
Nah, selanjutnya di sini ada start. Nah, start ini fungsinya untuk melihat kita akan mulai di frame keberapa. Nah, ini kita mulai dari frame 1, frame 0 ya. Nah, saat kita geser, nah di sini warna abu-abu ini akan semakin sempit. Nah, itu menunjukkan untuk kita akan mulai dari frame ke-46. Nah, jadi kita tidak bisa mulai dari frame 1. Saat kita play, secara otomatis kita akan mulai dari frame 46. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada N. N sendiri fungsinya untuk melihat di mana frame terakhirnya. Nah, seperti ini. Jadi kita akan mengakhiri framenya di angka berapa. Nah, misal saya masukkan di 300 ya. Bisa diketik saja 300. Nah, dia akan frame terakhir akan selesai di angka 300. Itu untuk fungsi-fungsi utama dari keyframe. Nah, lalu bagaimana untuk kita menambahkan satu keyframe? Nah, caranya, bentar. Nah, di sini ada satu objek ya. Misal saya ingin gerakkan objek ini dari kanan ke kiri. Nah, kita bisa menggunakan tombol move, atur di titik yang ingin kita taruh, misal di angka 1, di angka 0. Saya geser ini dari kanan, dia akan bergeser ke kiri. Nah, pertama posisikan cube di sebelah kanan dan posisikan keyframe di angka yang ingin dimasukkan. Misal di sini saya masukkan 0 ya, di frame 0 atau frame pertamanya. Bentar. Saya aktifkan dulu untuk nah, ini ya, bisa dilihat apa yang saya klik di sebelah sini nanti. Nah, misal di sini saya ingin gerakkan ke kiri, pertama posisikan di posisi awal, di keyboard klik I. Nah, I. Di bagian yang lembar kerja 3D modelnya, klik I. Nah, di sini banyak sekali pilihan. Untuk pergerakan saja, kita sebenarnya bisa menggunakan location. Tapi kalau misal ada pergerakan lebih, misal pengaturan yang dari sini, misal ukurannya 1, tapi setelah pindah ke sini 2, bisa pilih yang location, rotation, and scale. Nah, saya peragakan akan menggunakan yang ini. Location, rotation, scale, dan custom property. Jadi semua yang berubah di cube ini akan masuk di keyframe ini. Diklik aja. Nah, ini masih belum keluar. Yang belum keluar itu bisa masuk ke view. Lalu yang ini dinonaktifkan. Nah, ini juga bisa digeser untuk melihat apa saja yang sedang kita gerakkan. Jadi kalau pertama ya bisa masuk ke view. Di sini view. Nonaktifkan yang only keyframe from select channels. Ini bisa dimatikan atau di unchecklist. Lalu di sebelah sini ya. Bentar. Nah, kalau kita lihat di sebelah sini ya. Ini ada gambar panah, bisa diklik. Nah, dia akan keluar untuk objek-objek yang memiliki keyframe. Nah, pertama kan kita sudah menambahkan keyframe pada cube ini. Nah, lalu kita taruh bagian keyframe yang biru ini di titik selanjutnya, di mana kita ingin mengakhiri gerakan dari cube ini. Misal saya akan akhiri di 100 ya. Atau bisa diketik aja di sini langsung 100. Nah, ini saya geser untuk cube-nya. Nah, misal di sini. Nah, langsung klik I pada keyboard, klik
location, rotation, scale, and custom property. Sama seperti tadi. Nah, ini otomatis untuk cube sudah bergerak. Untuk melihatnya, kita bisa klik spasi di keyboard atau klik tombol yang ini, play animasi. Nah, bedanya apa yang kiri dan kanan? Yang kiri ini playback, jadi dia akan memutar gerakannya secara mundur. Jadi dari akhir ke awal. Nah, kita pilih yang play animasi biasa, itu menggerakkan objek secara normal atau maju. Nah, dia akan bergerak. Nah, misal sudah dikasih keyframe untuk terakhir, tapi ternyata terlalu cepat atau terlalu lambat. Nah, kita pilih keyframe yang terakhir ini, langsung bisa digeser. Atau klik S di keyboard. Nah, digeser. Misal saya taruh di 50. Di sini ya. Nah, dia akan sedikit lebih cepat. Itu untuk dasar ya, dasar pergerakan. Nah, misal setelah dari sini saya ingin geser ke sini lagi, tapi dia berputar. Nah, sama seperti tadi, kita taruh misal di 100. Saya geser. Nah, tapi bedanya di sini dia akan berputar 45 derajat. Bisa pilih rotate. Nah, ini tinggal diputar aja. Atau kalau tidak, bisa langsung di bagian set, dikasih misal 45. Nah, klik I di keyboard, lalu location, rotation, scale, and custom property. Nah, jadi setelah dia bergerak sini, nah, dia akan berputar. Atau kurang, gerakan putarannya kurang ekstrim. Oke, yang ini bisa dihapus dulu. Kita geser ke sini. Nah, di sini 200, 315. Nah, klik I, location, rotation, scale, dan custom property. Oke. Nah, dia sudah berputar. Seperti itu. Mungkin teman-teman bisa mengikuti ya. Jadi bisa lihat layar saya dan diikuti langsung di device teman-teman seperti itu. Nah, selanjutnya saya mau untuk setelah dari sini ke kiri lagi, tapi bentuknya dia melebar. Oke. Taruh keyframe di titik yang diinginkan, 150 misalnya. Saya geser lagi ke kiri. Setnya saya kasih 0. Lalu untuk scale-nya saya ubah. Saya pakai S set. Lalu klik S. Masih terlalu tebal. Nah, setelah itu klik I, location, rotation, scale, dan custom property. Oke. Nah, kita lihat. Nah, berputar dan dia akan, nah, seperti itu. Itu keyframe dasar, keyframe paling dasar untuk aplikasi Blender itu sendiri. Mungkin teman-teman bisa mencoba terlebih dahulu ya, atau mungkin ada yang mau dikreasikan juga bisa. Nah, untuk keyframe sendiri, itu selain untuk objek, keyframe sendiri bisa digunakan untuk bentuk-bentuk yang lain, misal kamera. Nah, kita coba. Nah, ini ada kamera ya. Atau juga light. Nah, light ini bisa, teks juga bisa, sesuai dengan kreativitas. Nah, lalu kalau kamera ini kan, gimana caranya supaya kamera ini bisa bergerak? Karena kan kalau misalkan kita gerakkan seperti ini perlahan, itu sangat tidak mungkin gitu ya. Karena jelas capek itu. Nah, kita coba dulu. Nah, caranya
untuk pergerakan kamera supaya mudah dan cepat ya, mudah dan simpel, di keyboard klik tombol N ya, N. Nah, di sini ada beberapa menu, mungkin di teman-teman hanya keluar item, tool, dan view. Karena di Blender saya, OCD Lite, Screencast Key, dan Edit ini adalah add-on tambahan. Jadi yang OCD Lite dan Screencast Key ini tidak resmi dikeluarkan oleh Blender, tapi oleh pihak ketiga. Jadi bisa di-download untuk yang dua ini. Untuk edit ini bawaan dari Blender, tinggal diaktifkan saja. Nah, untuk kamera sendiri kita masuk ke menu view yang ini ya, menu view. Lalu pilih yang ini, kamera to view. Ya, kamera to view. Di view ya, and view di bagian view lock ini, view lock kamera to view. Nah, oke. Nah, sekarang kita tutup dulu ini, klik N lagi di keyboard. Kita masuk ke kameranya adalah dengan cara masuk ke backlight ya, backlight yang ada di kiri atas atau tombol view kemarin. Pilih yang view kamera. Nah, bedanya apa dengan kamera biasa? Nah, di sini saat kita zoom out zoom in, kameranya akan mengikuti. Nah, jadi pandangan kita sudah atas kamera ini. Nah, sedangkan kalau misalkan ini tidak diaktifkan ya, saat kita geser, nah kameranya ini lepas. Nah, lepas dia. Jadi aktifkan dulu ini, kita masuk ke kamera. Nah, kamera ini akan mengikuti pergerakan dari kamera editing kita. Nah, misal, tapi pasti ada satu saat di mana kita sangat sulit untuk mengatur posisi kamera dengan mengorbit seperti ini ataupun dengan horizontal seperti ini. Nah, ada caranya untuk kamera ini berjalan dengan free mode atau kalau pernah bermain di game-game itu ada spektator ya, spektator kalau tidak salah. Itu kalian bisa klik shift ya, shift ditahan di keyboard, shift dan backlight view tadi ya. Shift dan backlight. Nah, di sini ada apa ya? Kalau di game itu ada ya, ada titik tembak seperti itu. Nah, ini bisa ini saya geser mouse saja tanpa mengklik apapun, kamera akan mengikuti arah mouse saya. Nah, di sini bisa maju dan mundur, klik WASD. Nah, seperti bermain game. W untuk maju, S untuk mundur, D kanan, A kiri, Q turun, dan E naik. Jadi ada 6 kontrol ya di keyboard, 6 kontrol gerakan. Q turun, E naik, W maju, S mundur, A kiri, D kanan. Atau ada di bagian bawah. Nah, di sini ada klik kiri untuk confirm, klik kanan untuk cancel, W itu maju, dan seterusnya. Nah, misal saya maju. Wah, terlalu lambat. Kita bisa tambahkan dengan shift. Jadi saat kita gerakkan seperti ini, tahan shift di keyboard. Nah, dia akan lebih cepat. Misal seperti ini. Oh, terlalu cepat. Tinggal di scroll up di bagian middle mouse. Di scroll up aja. Nah ini. Makin cepat dia. Kecepatannya akan bertambah. Nah, seperti ini. Nah, lalu bagaimana untuk mengatur kamera ini supaya bisa memandang ke satu objek? Nah, untuk pertemuan kali ini saya hanya mengatur keyframe kamera saja.
Lalu bagaimana untuk kamera supaya mengikuti objek? Nah, itu akan ada di pertemuan selanjutnya. Karena itu sudah masuk ke rigging ya. Oke. Caranya ya. Pertama, arahkan kamera ke satu titik, misal di sini. Klik kiri sekali. Nah, di sini teman-teman klik bagian border dari kamera ini. Nah, sampai berwarna oranye. Ini berarti untuk kamera sendiri sudah terselect seperti itu. Sudah terselect, kita klik I di keyboard, lalu pilih seperti tadi, location, rotation, scale, and custom property. Nah, kita masuk ke frame selanjutnya, kita geser lagi kameranya dengan shift dan backlit. Nah, kita geser, misal di sini. Klik I lagi, location, rotation, scale, dan custom property. Nah, di sini sudah berjalan ya kameranya. Tinggal diatur saja, misal di sini. Nah, bisa dilihat untuk kamera sendiri. Nah, sudah sesuai dengan yang diinginkan ya. Nah, lalu misal yang ini juga sampai yang terakhir misalnya. Nah, di sini kalau karena kita sekarang masih di animasi simple ya. Jadi untuk pergerakan kamera simple saja. Nah, di sini kalau kita lihat, nah, ini kan tidak terlihat. Kita bisa posisikan di antara kedua keyframe ini. Misal di sini, pilih bagian kamera, lalu kita arahkan kameranya. Nah, baru kita I lagi. Jadi khusus kamera bisa lebih untuk keyframe-nya. Kita lihat. Nah, seperti itu. Tapi kan untuk kamera sendiri, sebentar. Nah, untuk kamera sendiri jelas ada beberapa, bentar. Nah, untuk kamera sendiri itu ada beberapa pengaturan di bagian kanan bawah. Tapi kalau misal ingin mengatur kamera, saya sarankan saat awal tadi, sebelum dibeli keyframe. Nah, ini saya hapus dulu untuk keyframe-nya. Nah, untuk mengatur kameranya di kanan bawah, ini banyak sekali pengaturannya, mulai dari perspektif. Nah, ini untuk fotografik biasanya adalah untuk film. Lalu ada panoramik. Nah, panoramik ini semacam wide ya, kamera wide gitu. Dan perspektif. Nah, ini untuk vokal, lens unit, dan banyak lagi. Banyak sekali pengaturan yang bisa diubah-ubah. Seperti ini misal, Shift X dan Shift Y-nya bisa diubah. Clip start. Nah, jadi startnya seperti apa, render modenya ya, N-nya kapan gitu. Dan banyak lagi untuk pengaturan-pengaturan lainnya. Ini bisa di oprek-oprek sendiri untuk pengaturan-pengaturan. Ini juga kalau yang ini lebih ke arah hasil render akhir. Nah, jadi ada resolusinya, lalu ada samplingnya dan lain-lainnya. Bisa dioprek-oprek juga untuk bagian-bagian sebelah sini, efek-efek, light dan lain-lainnya. Nah, itu untuk kamera dan cube sederhana saja. Mungkin sampai
Cek. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjut. Bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Pak, maaf, Pak, mau bertanya. Ya, silakan. Tadi shortcut untuk pergerakan kamera kayak FPS game gitu tadi gimana, Kak? Oke. Untuk FPS game, semacam FPS game ya, itu sebenarnya ada dua ya. Itu untuk kamera kita, kamera editing kita yang biasa dipakai ini, dan kamera ini, kamera anggap aja kamera syuting lah ya. Itu bisa klik shift ya, shift dan backlight. Atau kalau tanpa, atau bisa juga disebut tombol view, view-nya Blender. Posisinya ada di atas tombol tab, Pak. Jadi shift dan backlight. Nah, dia akan bergerak seperti FPS game. Seperti itu, Pak. Oke, Kak, dimengerti, Kak. Terima kasih. Oke. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan lagi? Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Ya, oke, saya mau nanya, Ya, Pak, silakan. selamat malam. Ya, Ya, silakan. saya baru join di hari kedua ya. Ya, Ya, saya baru join di hari kedua, baru masuk juga. Untuk aplikasi Blender, ukuran file size-nya berapa ya kalau saya mau download ya? Dan untuk untuk spesifikasi laptopnya itu seperti apa ya? Apakah memerlukan RAM yang tinggi atau gimana? Atau RAM 8 GB atau 4 GB itu cukup dan oke. tidak lambat penggunaannya? Itu aja, terima kasih. Oke, untuk Blender sendiri yang saya gunakan adalah versi Blender 3.5. Nah, ini kemarin saya download. Untuk ukuran filenya kurang lebih 277 MB atau MB ya. 277 MB. Dan untuk spesifikasi sendiri itu tergantung juga atas prosesor, lalu RAM-nya. Untuk laptop saya sendiri ini menggunakan laptop dengan prosesor Ryzen 3 generasi 3 dan menggunakan GPU onboard juga. Untuk RAM sendiri 8 GB. Tapi ada juga beberapa laptop RAM 4 itu sudah kuat, Pak. Oke. Untuk Tapi download aplikasi di mana Pak ya? Maaf Pak, lebih. oke, untuk aplikasi sendiri Ya. Bapak bisa kunjungi di sebentar. Untuk aplikasi sendiri Bapak bisa kunjungi di blender.org ya Pak, di browser, atau saya kirimkan link downloadnya di grup di Oh ya boleh Pak, saya di coba aja. meeting chat ya, di meeting Oh chat. ya. Nah, itu Oke. Jadi ada itu untuk animasi gratis supaya tidak berbayar ya. untuk aplikasi ini sendiri open source Pak, gratis, full gratis. Oh, oh iya. Oke, terima kasih Pak. Ya, sedikit menambahkan ya, untuk animasi sendiri kita itu disarankan memiliki yang namanya GPU untuk laptop atau komputernya. Bagi yang RAM-nya 8 GB ke bawah itu disarankan menggunakan device yang memiliki GPU untuk mempercepat hasil render dari satu animasi yang sudah kita buat. Jadi untuk animasinya, untuk rendernya sendiri tidak bergantung pada prosesor, melainkan pada GPU. Tapi untuk beberapa GPU seperti Intel Core i5 ke atas dan Ryzen 5 ke atas, itu sudah kuat tanpa GPU sudah kuat. Gitu. Oke, mungkin dari yang lain masih ada pertanyaan? Bagaimana yang lain? Apakah ada pertanyaan?
Oke, mungkin tidak ada pertanyaan ya. Langsung saya lanjut saja. Oke. Bagi yang memiliki pertanyaan bisa langsung unmute atau kirim di chat ya, Zoom chat meeting. Oke, saya lanjut. Nah, untuk selanjutnya Blender itu sebenarnya sudah memiliki satu fitur khusus untuk animasi-animasi tertentu seperti kain, seperti yang Mas Diki buat tadi ya, bendera. Nah, itu kita bisa buat dengan mudah di Blender. Nah, yang ini kita. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kalian bisa klik Shift plus A, lalu pilih yang plane. Nah, di sebelah kanan ini, yang ini gambar lingkaran yang diputari lingkaran, Physical Property. Nah, di sini ada banyak sekali untuk jenis animasinya, mulai dari fluid, soft body, dynamic, cloud, collision, dan lain-lainnya. Untuk kali ini mungkin saya berikan tutorial untuk membuat bendera terlebih dahulu ya. Nah, sudah ada plane di sini. Kita putar plane-nya supaya dia berdiri tegak. Bisa klik R dan X, Y, lalu 90. Nah, benderanya sudah berdiri di sini. Nah, tapi ini kurang panjang, jadi klik S dan Y untuk memperpanjang dari satu bendera ini. Seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Atau mungkin kalau misalkan kita juga bisa menggunakan skala. Nah, jadi di skala bagian bawah, kita ubah di Z, kita ganti 2. Dan untuk Y-nya, kita ganti 3. Nah, seperti ini. Nah, ini rasio dari bendera. 2:3. Bisa diubah di scale, atau kalau mau manual juga bisa. S dan Y, atau S dan Z untuk bagian atas dan bawah. Nah, setelah seperti ini, kita masuk ke bagian collision, yang ini, ya, Physics Property. Lalu kita pilih yang Cloud. Nah, sebenarnya di sini sudah selesai untuk membuat satu bendera. Tapi karena ini benderanya saat kita play, nah dia hanya jatuh seperti itu saja. Kita akan atur di bagian pengaturan cloud. Nah, caranya yang pertama di sini di bagian plane-nya kita masuk ke edit mode terlebih dahulu, ya. Lalu kita masuk ke face atau klik tombol 3 di keyboard, klik kanan, klik subdevice. Nah, di sini kan hanya terbelah menjadi 4 ya. Kita geser ke ini ya, ada subdevice. Ini saya turunkan dulu. Nah, di kiri ini ada subdevice. Number of cut-nya kita naikkan saja. Bisa mungkin kita masukkan 20 ya. Nah, seperti ini. Nah, kita coba lagi. Bentar. Nah, di sini saat kita play, nah dia masih langsung jatuh. Sedangkan kalau bendera di bagian kiri atau ya di bagian kiri itu ada penyangga atau benderanya diikat pada satu tiang atau satu objek khusus seperti itu. Nah, caranya kita masuk lagi ke edit mode. Nah, kita pilih yang vertex yang sebelah kiri atau klik 1 di keyboard. Nah, di sini kita select yang ini dan yang bawah. Nah, 4 titik ini akan kita gantung di satu tiang misalnya.
Mungkin saya naikkan dulu untuk posisinya di sini ya. Nah, 2 titik ini akan kita gantungkan pada tiang. Kita klik. Nah, lalu kita pilih bagian sini. Ini. Yang objek data property, yang gambar segitiga dengan ujung-ujung kotak, bisa diklik. Nah, di bagian vertex group, kita tambahkan, lalu kita assign. Bisa diberi nama dulu, misal di sini ikat ya. Sumbu misalnya, sumbu. Nah, misal sumbu di sini, kita assign. Nah, setelah terassign, di sini otomatis untuk sumbu sudah terikat sebenarnya. Tapi saat kita play, dia akan tetap jatuh. Nah, supaya dia benar-benar terikat pada titik ini, kita kembali ke objek. Nah, ini ke physical property. Kita scroll ke bawah sedikit. Nah, kita cari shape. Kita scroll sampai ada shape, kita klik. Nah, di sini ada pin group. Kita klik yang di sebelah kanan pin group ini. Kita pilih sumbu. Nah, secara otomatis saat kita kembali ke objek mode, kita play. Nah, bendera kita sudah jadi, sudah seperti bendera seperti itu. Nah, tapi di sini saat kita play, nah masih banyak sekali ini kotak-kotak seperti ini. Nah, caranya klik kanan, lalu pilih Set Auto Smooth. Angle-nya kita naikkan. Nah, dia sedikit lebih rapi, naikkan lagi. Makin besar angle-nya, dia akan sedikit lebih berat. Kita play. Nah, ini sudah lumayan bagus. Tapi di sini masih menabrak ya benderanya. Kita lihat. Nah, satu dengan yang lain masih saling tembus-menembus. Kita pilih. Nah, caranya kita pilih di collision di sebelah sini. Kita aktifkan self collision. Nah, kita ulang. Nah, dia sudah tidak terlalu menembus. Kita ulang lagi. Nah, dia tidak menembus ke sumbu yang sudah kita buat. Nah, tapi ini kan masih jatuh ke bawah. Bagaimana untuk membuatnya supaya bendera ini berkibar? Nah, di Blender sendiri itu sudah disiapkan semacam sikal juga. Namanya itu adalah kita masuk Shift A, lalu cari force field. Nah, wind atau angin. Kita klik Shift plus A, force field yang bagian ini. Nah, di sini ada wind. Wind ini adalah angin. Kita klik. Nah, ini adalah untuk anginnya. Kita geser ke atas, posisikan. Nah, ini kita putar sedikit. Nah, ini sudah ada ya, anginnya sudah siap. Coba kita play. Oke, kurang kuat. Nah, karena anginnya kurang kuat, kita pilih anginnya. Kita masuk ke sini. Physical property lagi. Kita scroll. Nah, di sini strength-nya kita tambah. Nah, misal di sini untuk strength-nya kita kasih 70 ya. Coba kita play. Nah, di sini sudah terlihat sedikit berkibar. Mungkin stress-nya kita tambah lagi. Nah, masih kurang, kita tambah lagi. Flow-nya juga bisa ditambah. Nah, ini benderanya sudah mulai berkibar ya. Ini untuk strength bisa ditambah sesuai dengan keperluan.
Nah. Seperti ini. Atau kalau misalkan ini dianggap terlalu berat, di pengaturan cloud-nya, di bagian ini, vertex ini, bisa diturunkan 0,1 kg gitu. Nah, dia sudah berkibar. Nah, ini kalau saran saya jangan terlalu besar untuk range-nya. Karena kalau terlalu besar bisa kacau juga untuk animasinya. Sesuai dengan kebutuhan saja ya. Karena kalau misal ini saya kasih 1 juta misalnya. Nah, dia akan error. Jadi jangan terlalu banyak. 1000 itu sudah cukup. Itu seperti angin yang lumayan cepat juga untuk kecepatan angin. Dia akan berkibar normal ya. Atau kalau misal anginnya tidak mau terlalu cepat juga bisa dikurangi 700. Nah, seperti ini saja sudah cukup. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut lagi. Bagaimana para peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nanya lagi Mas, Pak. Berarti ini Ya. aplikasi Blender ini berbeda jauh ya dengan aplikasi Flash ya, Adobe Flash ya. Mohon maaf, bisa diulangi? Suaranya sedikit terputus-putus. Ya. Untuk aplikasi Blender ini animasi sangat berbeda jauh ya dengan Adobe Flash ya, animasi itu ya. Dan menurut Bapak sendiri apa ya perbedaannya itu seberapa jauh dan mana yang lebih mudah antara aplikasi Adobe Flash dan aplikasi Blender ini penggunaannya? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk kalau menurut pengalaman saya ya, saya dulu pernah juga untuk menggunakan Adobe Flash untuk mudah ya, tingkat kemudahan. Menurut saya sendiri untuk pemula lebih baik untuk Blender, Pak. Jadi menurut saya Blender sedikit lebih mudah daripada dan fiturnya cukup beragam juga. Itu lebih mudah dipahami untuk pemula. Seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Mungkin yang lain ada yang ditanyakan? Di sini untuk angin sendiri itu bisa diatur-atur juga ya, mulai dari shape-nya bagaimana atau powernya dan lain-lainnya bisa oprek sendiri nantinya. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin dari teman-teman yang mulai tadi memperhatikan dan sedikit teliti ya. Nah, di bagian bawah ini mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa kok ini tidak ada keyframe-nya? Nah, karena untuk bendera dan teman-temannya ya, kalau kita lihat di sini, misal yang ini. Nah, bendera dan untuk sistem cloud, collision, force field, dan teman-temannya, ini tidak termasuk dalam satu gerakan keyframe, melainkan ke physical atau fisika. Jadi untuk Blender sendiri juga termasuk dalam pergerakan-pergerakan fisika seperti itu. Jadi dia tidak akan masuk ke keyframe ini. Tapi kalau teman-teman ingin memasukkan dari si bendera ini ke keyframe, itu ada ekstensi namanya import export MDD. Nah, MDD sendiri itu adalah add-on Blender ya, seperti yang kemarin saya ajarkan.
ke edit, preference, add-on. Nah, di situ ada untuk add-on bawaan dari Blender itu sendiri, yaitu MDD. Nah, itu teman-teman bisa gunakan untuk menambahkan keyframe. Mungkin dari teman-teman ada yang harus menggunakan keyframe, itu bisa ditambahkan di situ. Untuk selanjutnya mungkin bisa mengisi absensi yang sudah saya kirim di kolom chat Zoom ini. Bisa diisi terlebih dahulu sebelum kita lanjut. Dipersilahkan untuk mengisi absensi terlebih dahulu. Saya beri waktu 5 menit. Mohon maaf Mas, ini absennya di hari pertama kemarin. Iya, tidak apa-apa, Pak. Masih Belum, ditutup aksesnya ya? belum tutup. Iya, ditutup. Oke, sebentar. Saya buka dulu. Apakah sudah bisa? Bisa di-reload ya? Absennya masih ditutup, Pak. Nggak bisa Bisa akses. di-reload. Bisa di-reload. Sudah saya buka. Untuk absensi tidak apa-apa, karena masih belum saya ubah ya. Untuk judulnya masih belum saya ubah, tapi ini berbeda dengan yang kemarin. Mungkin sambil absensi saya lanjut dulu ya. Nah, mungkin saya lanjut ke fitur lain dari Blender, yaitu ada di Add Modifier-nya. Jadi kita bisa membuat satu air ya. Sebentar.
Oke, jadi untuk blender sendiri ada air, nah atau gelombang ombak gitu. Caranya klik Shift plus A. Nah di sini ada mesh, klik cube. Nah kita masuk ke modifier property. Nah di sini kita add modifier. Nah di sini ada ocean. Kita bisa pilih ocean. Nah di sini sudah ada satu dataran ini sudah ada satu dataran yang bisa dibilang berbentuk air ya. Nah, kita masuk ke viewport setting saja. Jadi untuk material property bisa diklik set ya, set material property. Nah, di sini yang pertama kita beri dulu warna pada air ini. Bisa diklik bagian cube ini. Kita scroll ke bawah lalu cari yang material property. Nah, di sini bisa langsung di plus new, kita langsung tambahkan warna air. Nah, kita masuk ke base color, kita mungkin biru ini ya. Nah, kalau seperti ini saja sebenarnya kurang real, kita tambahkan lagi. Ini kita scroll ke bawah. Nah, di roughness ya, roughness kita turunkan sampai 0. Nah, oke. Ini sudah warnanya sudah menyerupai air ya. Kita masuk kembali ke modifier. Di sini untuk time kita kasih di 1. Untuk depth-nya masih seperti itu. Nah, wave kita bisa diklik ya, bisa klik. Scale-nya bisa kita tambah. Nah, ini akan membentuk satu guncangan. Jadi, nah, sebesar apa atau sekecil apa, misal saya kasih segini aja. Di bagian time kita klik kanan, insert keyframe. Nah, di sini sudah ada satu keyframe. Kita geser keyframe-nya ke paling kanan. Nah, misal di sini jangan diklik insert keyframe dulu, melainkan kita geser dulu time-nya ke anggap aja 7,8 lah ya, 8. Baru kita klik kanan, baru insert keyframe. Kita coba play. Nah, ini seperti laut yang tenang. Mungkin yang kita ubah-ubah sedikit untuk depth-nya terlalu dalam. Size-nya bisa kita lebarkan sedikit. Ternyata pegangin teh. Nah, di sini untuk scale bisa kita tambah. Nah, dia akan semakin besar. Atau kalau mau makin cepat kita geser di sini, lalu untuk time-nya kita tambahkan misal 10. Kita insert keyframe, kita play. Nah, dia akan sedikit lebih cepat, lebih besar gelombangnya ya. Nah, ini untuk simulasi air atau simulasi ocean. Seperti itu. Untuk pertanyaan dari kolom chat, radian. Radian apa ini, Mas? Bisa dijelaskan radian apa yang dimaksud? Oke, untuk radian atau menentukan jari-jari ya, jari-jari dari satu lengkungan biasanya, lengkungan seperti botol mungkin ya. Kita coba buat semacam
apa ya? Mungkin kita buat simpel saja untuk macam simulasi radian gitu. Nah, sebentar, mungkin kita bisa masukkan yang pertama di sini Shift+A, mesh. Nah, kita masukkan circle terlebih dahulu. Ini lebih mengarah ke pembuatan objek sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Nah, selanjutnya di sini untuk circle sendiri jelas bagian tengahnya itu kan bolong. Nah, bagaimana cara supaya bagian tengah ini terisi? Nah, caranya kalian bisa masuk ke edit mode, klik A di board, setelah terpilih semua, klik F. Nah, secara otomatis dia akan terisi. Kita ulangi, klik edit mode, lalu F. Nah, selanjutnya di sini kita beri ketinggian ya. Kita klik E di edit mode 3 ya, atau face mode, klik E di keyboard, geser ke atas, lalu kita perbesar sedikit. Nah, sebentar, ada sedikit gangguan sinyal. Cek apakah suara saya masuk. Cek. Oke. Nah, untuk radian sendiri itu kan pada dasarnya lebih ke ini ya, radian itu seperti radius atau setengah dari diameter lingkaran dari tengah ke kanan. Seperti itu ya, Mas Jumana. Ya, Pak Gabriel, saya lagi mempelajari itu, cuman nggak ketemu-temu gitu caranya Oke. untuk Sebenarnya menentukan radian, karena untuk kalau pembuatan objek tuh, mm, aset-aset. oke. Kalau radian itu kan lebih ke dari titik tengah ke kanan ya, Pak ya. Nah, jadi Betul. Ya kayak contohnya di kayak bikin apa aset seperti furniture kayak gitu tuh. oke. Berarti ini Bapak lebih berpatok pada satu ukuran, benar ya, Pak? Betul. Oke. Jadi kalau di Blender sendiri, di sebelah kanan ini ya, Pak, ada gambar kotak ini, kotak yang ada semacam fokus. Nah, di sini ada scale, Pak. Nah, cara kita menentukan scale ini itu adalah satu diameter dari lingkaran ini. Jadi, diameter lingkaran ini adalah 1. Itu, Pak. Betul. Iya. Kalau Oh, berarti menentukan nilai scale-nya itu ya? Iya, Pak. Sebenarnya di Blender sendiri itu ada add-on, Pak. Itu add-on-nya ada menghitung untuk ukuran-ukuran dari lingkaran, diameternya berapa, gitu, Pak. Cuman saya sedikit lupa untuk namanya, saya juga jarang pakai. Nanti Iya. mungkin Iya, karena saya di sekolah kan ngajarnya ininya apa sih membuat aset ke anak. Cuman saya juga belum dari awal saya mencari tuh bingung banget untuk menentukan itu karena dalam pembuatan aset kita kan detail ngajarinya untuk ukurannya apanya tuh. Oh, seperti itu Nah, ya, Pak. saya belum ketemu di radianya itu. Kalau yang di AutoCAD atau apa kan itu bisa ada semua tuh. Ya. Kalau Blender itu Nah, lebih untuk ke iya, scale, maksudnya Pak. di Blender ada nggak gitu loh? Oh, di Ada, skill Pak. itu ya? Ada. Untuk scale ini satuannya lebih ke meter ya, Pak. Jadi kita buat acuan sendiri. Apa kita anggap 1 ini meter, ataukah inci, ataukah Senti. sentimeter, nanti bebas, Pak. Betul. Tapi kalau mau mudah ya, di scale ini biasanya Ah, saya anggap 1 px, Pak, atau bisa juga 1 senti, Pak. Kalau objek detail. boleh. Siap. Tapi kalau ke gedung-gedung
itu skillnya saya anggap itu 1 meter, Pak. Mhm. Jadi tergantung kebutuhan pisan. Kebutuhan juga, Pak. Mohon maaf. Iya, 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 boleh. Nah, jadi kalau misalkan, misal ini ya Pak, ini kan diameter satu lingkaran ini 1 ya. Iya, 1 diameter. Nah, secara otomatis untuk radian atau radiusnya adalah 0,5 Pak. Separuhnya. Iya, betul ya. Kalau add-on sendiri saya lupa, itu di kanan bawah sini nanti ada ukuran Pak. Jadi saat kita klik face ini, nah di sini nanti ada ukuran Pak. Diameter sama dengan titik-titik gitu. Betul, betul. Iya. Mungkin besok saya informasikan kalau saya menemukan lagi untuk add-on-nya ya Pak ya. Oke, siap, siap Pak Gabriel, siap. Oke. Oke, terima kasih Pak Ya Gabriel Pak, atas terima kasih masukannya juga nih. atas pertanyaannya. Mungkin dari yang Iya, lain iya. ada pertanyaan lagi, dipersilahkan. Seputar animasi dasar. Untuk besok kita akan masuk ke rigging atau penulangan. Untuk tambahan mungkin untuk next time ya, kita akan belajar pembuatan satu objek atau satu karakter ya lebih tepatnya. Satu karakter secara detail sekali. Jadi kita buat sangat detail, mulai dari misal saya akan buat satu objek atau satu karakter. Itu adalah manusia berkepala buah misalnya. Nah, kita buat buah itu bagaimana caranya supaya sangat detail sampai ada matanya, ada mulut dan teman-teman seperti itu. Tapi untuk kali ini lebih ke animasi, jadi saya jelaskan secara garis besar untuk modeling dan untuk penjelasan yang detail ada di animasinya. Mungkin ada pertanyaan? Oh iya, Pak Gabriel, satu lagi Pak Gabriel. Ya, silakan Pak. Ini kan untuk di animasinya kan banyak tool-tool kayak scale kayak itu tuh, Iya, Pak. skin. Untuk menentukan itunya ada buku referensi atau link referensi untuk mempelajari terkait kayak tadi nih. Untuk menentukan angin itu kita ngambil ke simbol-simbol yang ada di sini gitu loh. Kan Buku, Pak. bagi kita yang awal juga bingung untuk menentukan Ya. memakai tool yang mana gitu. Iya, Pak. Apakah Jadi ada referensi kalau atau buku dari gitu? tim kita sendiri, untuk referensi buku animasi, itu kita sedang dalam proses pengerjaan, Pak. Tapi untuk buku animasi masih pengerjaan, dan untuk buku ini Blender dasar itu juga hampir final, Pak. Tinggal menunggu ISBN saja. Hak ciptanya Oke, saja. oke. Nanti, oh ya, itu akan dipublikasikan secara publik, bisa di-download secara umum atau nanti barangkali nih di sini Untuk juga rencananya harus itu ada akan kelanjutan. Oke. Untuk rencananya dari Heeh. buku itu akan dijual secara umum juga, Pak. Oh, oke, oke, oke. Untuk pertanyaan dari Siap, kolom siap. chat, untuk kelanjutan dalam program ini sendiri, untuk hasil finalnya, itu akan ada tugas akhir ya. Tugas akhirnya itu membuat satu video khusus gitu. Lebih ke besok ya penjelasan tugasnya dari Makmum. Nah, untuk terakhirnya, untuk video-video hasil dari semua peserta juga akan kita bukukan, kita publikasi juga. Jadi untuk hasilnya itu akan bisa menjadi portofolio teman-teman dalam pembuatan satu video animasi seperti itu. Dari yang lain mungkin ada pertanyaan lagi? Apabila tidak ada pertanyaan, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dulu, karena kita hanya belajar tentang animasi dasar. Animasi dasar Blender itu juga cukup sedikit ya, tidak terlalu banyak. Besok ini lebih ke arah yang kompleks, animasi kompleks, yaitu dengan tulang. Mungkin saya kasih sedikit gambaran ya.
Nah, kalau tulang sendiri itu ada, nah ini adalah tulang bawaan dari Blender. Nah, tulang inilah yang akan kita buat, kita satukan ke objek atau karakter yang sudah ada. Nah, besok akan saya siapkan satu karakter untuk teman-teman coba terlebih dahulu sebelum pembuatan karakter secara sangat detail atau high poly ya, kita namanya dalam Blender itu high poly. Besok akan saya siapkan satu karakter ya. Nah, itu nanti akan kita beri satu tulang-tulang ini. Setelah kita beri akan kita satukan dan kita gerakkan supaya si karakter ini akan bergerak mengikuti tulang yang akan kita gerakkan. Jadi apabila kita gerakkan tulang yang ini, nah dia akan seperti ini. Nah, itu akan mengarah ke karakternya. Oke, pertanyaan dari kolom chat lagi. Untuk render sendiri sebenarnya tidak terlalu besar untuk hasilnya ya. Kemarin itu saya sempat buat satu video, satu animasi juga. Itu sebentar coba saya lihat lagi. Itu sekitar 3000 frame hanya memakan 200 MB saja. Tapi memang untuk renderingnya itu cukup lama dan cukup berat. Tapi untuk hasilnya cukup memuaskan, tapi untuk filenya tidak terlalu besar juga. 3000 frame hanya sekitar 3 menit, 2 menitan ya, 2 menit sekian. Dan untuk ukurannya hanya 200 sampai 300 MB saja. Tergantung pengaturan yang kita berikan di Blender-nya. Mungkin seperti itu ya. dari Izin Mas Farhan. Pak Gabriel, Ya, sedikit silakan. melenceng nih. Ya. Untuk yang tadi untuk aset ya, Mhm. di daerah saya juga guru di jurusan animasi. Maksud saya gini Pak Gabriel, saya kan mengajarkan tentang membuat model. Nah, yaitu yang kemarin tuh apakah bisa aplikasi Blender ini sebagai pengganti AutoCAD kayak bikin-bikin model itu secara detail gitu loh. Bisa nggak Blender ini? Sebentar Pak. Kalau misalkan Blender itu tergantung ini ya Pak. Kembali ke kebutuhan lagi. Jadi kalau kita berbicara tentang aplikasi AutoCAD sendiri, itu kan banyak digunakan untuk semacam rumah ya, kalau nggak salah. Benar ya Pak ya? Ya pokoknya intinya sih kayak furnitur juga bisa. Maksudnya gini, saya selain untuk mengajarkan ilmu animasinya nantinya tuh tentang apa modelnya, barangkali si anak itu passionnya ke drafter atau ke apa gitu tuh. Maksud Ya. saya dengan satu aplikasi ini kita bisa mendapat dua fashion gitu loh, dua fashion. Satu di modeling animasi, satu lagi bisa ke drafter gitu Pak Gabriel. Ya, makanya saya tanyakan apakah aplikasi ini juga bisa untuk mengganti aplikasi AutoCAD gitu loh. Seperti Oke Pak, itu. jadi kalau misal tentang secara garis besar ya, itu kurang lebihnya bisa. Tapi dengan catatan Pak, dengan catatan Ya. kalau misalkan AutoCAD, dia itu kan aplikasi AutoCAD sendiri itu lebih ke arah detailing ke ini ya, furniture atau interior, desain interior Pak. Betul. Nah, Iya. Ya sedangkan maksud saya Blender, tuh maksud saya sedangkan yaitu maksudnya dua passion kita kena semua nih dengan mempelajari ini gitu loh. Aplikasi Blender kita juga bisa bisa dipakai karena di daerah Cirebon itu kan banyak perusahaan-perusahaan furnitur. Selain untuk nanti kita fashionnya ke animasi, anak juga bisa ke drafternya, ke modelingnya gitu loh. Ya mohon izin melenceng nih ya tidak apa Pak. pertanyaannya nih. Ya, sedikit menambah pengetahuan juga. Kalau misalkan ke arah drafter ya Pak tadi namanya. Iya drafter. Nah, itu sendiri secara garis besar kalau outputnya, kalau boleh tahu AutoCAD itu outputnya apa Pak?
Iya, Apakah AutoCAD itu kebanyakan kita kan ke furnitur ya, ke furnitur. enggak Makanya maksudnya tadi dari awal saya juga menanyakan radian. Ukuran detail sih sebenarnya. Ukuran ya. detailnya apanya tuh. Nah, kalau AutoCAD sendiri kan ada yang 2 dimensi dan ada beberapa juga yang 3 dimensi ya Pak untuk output yang di sini. Betul. Nah, Heeh, kalau betul. Ya bisa di 2 dimensi. secara garis besar itu bisa juga Pak, bisa menggantikan. Tapi Oke. juga dengan catatan harus ada beberapa add-on yang ditambahkan untuk mempermudah Oh, pembuatan Pak dan memperdetail. siap Kar add-on. ya, Oke, oke, karena oke. dari Oh, berarti Blender kita kalau misalnya sudah download, berarti harus penambahan add-onnya lagi ya berarti ya? iya Pak, jadi ada beberapa add-on yang memang digunakan khusus ya, dibuat khusus oleh pihak ketiga untuk membuat satu desain Oh, interior Pak. oh gitu. Iya, Kirain jadi barangkali ada yang secara online ditambahkan lagi add-onnya. ya kalau misal tidak ditambahkan pun tidak apa-apa Pak, hanya berpatok pada Hmm, skill yang sudah disiapkan oleh Blender sendiri itu sudah cukup. cukup. Oke, oke deh. Tinggal kita improvisasinya aja ya. Iya, cukup improvisasi dari fundamental-fundamental yang sudah diajarkan saja Pak. Oke, siap, siap, siap. Terima kasih Pak Gabriel. Iya, siap. Pertanyaan dari kolom chat ya. Untuk render sendiri memakan berapa jam? Oke. Untuk render sendiri itu tergantung ya, tergantung dari kualitas video, tergantung dari durasi video juga. Sedikit saya beritahu ya, kalau misalkan di Blender ya, di sebelah kanan ini ada gambar semacam gambar radio ini, render property. Ini ada render engine. Nah, render engine sendiri ini ada 3 jenis. Tapi biasanya yang bisa digunakan dengan lancar adalah Cycle dan Eevee. Bedanya apa? Kalau Eevee ini lebih ke arah pembuatan animasi apa ya, ringan-ringan, mudah-mudah seperti itu. Sedangkan Cycle sendiri lebih ke film-film besar atau ke arah yang lebih the next level dari animasi biasa gitu. Jadi kualitas dari Cycle sendiri itu lebih baik. Dengan catatan juga kalau Cycle ini memakan waktu yang jauh lebih lama. Rekor yang pernah saya buat dengan Cycle itu dengan 4.000 frame, 4.000 atau 6.000 video ringan itu memakan waktu 3 sampai 4 hari. Sedangkan Eevee dengan jumlah frame yang sama 4.000 sampai 6.000 hanya memakan sekitar 5 jam saja. Dengan kualitas yang cukup bagus juga menurut saya. Lalu di sebelah sini, nah sebentar. Nah di sini di gambar printer ini ya, ini ada beberapa format juga, mulai dari resolusi, accept dan teman-temannya. Nah jangan lupa saat render file formatnya ini diubah ke FFmpeg video atau video. Karena kalau kalian pilih yang PNG, secara otomatis sekitar ribuan frame, ratusan sampai ribuan frame, itu menjadi ratusan sampai ribuan gambar PNG saja, tidak menjadi satu video. Sama seperti screenshotan berjumlah frame yang kalian buat. Dan color juga mempengaruhi, seperti itu mungkin dari Mas Farel. Pertanyaan selanjutnya, kalau oke, kurang lebih pertanyaannya sama ya, sama Mas Farel dari Duta Arif Kristianto. Untuk MP4 bisa, MP4 dan PNG serta JPEG itu bisa. Jadi output render daripada Blender sendiri itu banyak, tidak hanya MP4 saja, tapi juga bisa PNG. Seperti yang tadi saya katakan, file format jangan lupa diganti ke FFmpeg video untuk mengubahnya menjadi video, bukan kumpulan gambar.
dan rendering sekitar 3-5 menit. Untuk 3-5 menit itu sekitar kalau 1 detik itu sekitar 24 frame. Berarti kalau misalkan 3 menit itu setara dengan 180 frame, itu sama dengan 4.320 frame. Jadi 3 menit itu sama dengan 180 detik, 1 detiknya adalah 24 frame. Jadi sekitar 4.320 frame. Nah, jadi bisa bisa disesuaikan saja untuk kualitas dan lain-lainnya. Kalau saya terakhir itu untuk sekitar 4.000 sampai 6.000 frame itu sekitar 4 sampai 6 jam juga, seperti itu. Untuk render 3 hari untuk device wajib nyala terus, wajib terkoneksi ke listrik. Dan kalau bisa, saran saya untuk animasi-animasi ringan ya, seperti proyek kita kali ini, itu bisa menggunakan Eevee saja kualitasnya. Eevee sendiri itu sudah cukup bagus menurut saya, sudah cukup bagus, sudah cukup memadai, dan sudah cukup oke lah. Jadi tidak perlu menggunakan cycle. Untuk menyala jelas harus menyala karena kalau mati akan otomatis berhenti. Kalau sleep itu bisa mati laptopnya. Jadi saran saya tetap dinyalakan. Tapi untuk modenya bisa dimasukkan mode baterai saver dan lain-lainnya supaya konsumsi listrik dan hardware yang berjalan tidak sebanyak saat kita melakukan pekerjaan-pekerjaan lain di laptop itu. Mungkin seperti itu ya, Mas Farel. Mungkin ada pertanyaan lagi, dipersilahkan. Sebelum saya tutup untuk pertemuan kita kali ini. Mungkin kalau dari seluruh partisipan di sini ada yang dari jurusan animasi atau ada yang sudah sering mengoprek Blender, bisa bisa dioprek lagi lebih jauh daripada saya, itu tidak apa-apa. Karena kegiatan kita di sini saya hanya memberikan panduan semacam fundamental ya, dasar-dasarnya. Untuk lanjutannya seperti detail-detail yang mungkin tidak saya ajarkan tapi saya berikan pemaparan secara garis besar, bisa dioprek sendiri. Oke, mungkin tidak ada pertanyaan ya dari kolom chat ataupun secara langsung. Karena tidak ada pertanyaan, mungkin untuk pertemuan kita pada malam hari ini sudah saya cukupkan ya. Saya ingatkan lagi untuk apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp ataupun Japri juga bisa, atau ditanyakan langsung melalui Zoom meeting ini juga bisa. Dan untuk selanjutnya saya langsung tutup saja. Apabila ada kekurangan atau salah kata atau lain-lainnya bisa mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.